محسنهم ومسيئهم لمسيئهم. Orang yang baik akan mengikuti orang yang baik dari orang Quraisy dan orang-orang yang jahat akan mengikuti kejelekan dari orang Quraisy. فاعرفوا حق الأمانة. Maka sadarlah terhadap amanat ini. إن كثيرا من جندي إبليس من مهمتهم في الحياة أن يفرقوا بين المسلمين. Dari tugas dari tentara-tentara iblis, mereka memiliki tugas bagaimana bisa memecah belah dari barisannya orang-orang Islam. لأنه قد أيس أن يعود المصلون إلى مشركين بالله يعبدونه من دون الله. Karena mereka telah merasa putus asa untuk menjadikan orang-orang yang salat kembali musyrik dari menyembah Allah. وبين النبي أن الشيطان لما أيس من الشرك كان أكبر هدف له بعد الشرك التحريش بين المسلمين. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa syaitan ketika dia sudah merasa putus asa untuk menjadikan orang itu syirik, maka mereka akan memfokuskan untuk memecah belah. يحب نشر أنواع المعاصي والفساد لكن الغرض الأكبر بعد الشرك التحريش بين المسلمين. Setan dan iblis senang untuk menyebarkan maksiat-maksiat dan kemungkaran. Akan tetapi semua itu tidaklah lebih besar daripada keinginan mereka untuk membuat perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin. قال فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. Maka Rasulullah mengatakan kalau masih ada kesempatan syaitan untuk mencelakakan mereka muslimin, yaitu dengan cara memecah belah barisan mereka. وقد تجند معه من الإنس والجن كثيرون. Dan telah banyak dari jin dan manusia yang menjadi tentara-tentara setan. ومهمتهم التحريش والتفريق بين المسلمين. Dan tugas penting mereka adalah untuk memecah belah daripada barisan kaum muslimin. تحت أي مسمى وبأي صورة. Dengan nama apa dan dengan bentuk apapun. وكان قبل 30 سنة يذكر لي بعض الإخوان أنه عرض عليه من بعض الجهات أن يخرج إلى حضرموت ويعطى من الأموال ما شاء وكل الإمكانات ليقوم بمهمة واحدة وهو أن يخالف ويفرق بين الشباب والكبار. Dulu saya pernah dengar dari laporan dari satu orang bahwa sebelum 30 tahun yang lalu untuk bisa dikirim ke Hadramaut dan diberi ganjaran upah yang begitu besar dari harta benda, tugasnya untuk memisahkan antara kelompok muda dengan kelompok orang tua. جهات من جهات الفكر التي تتبع هذا المسلك الإبليسي. Dan itu adalah merupakan salah satu siasat yang mengikuti jalannya tentara-tentara iblis. مهمته فقط يطلبون منه مقابل كل ما يطلب من المبالغ أن يباعد ما بين الشباب والشيابة. Yaitu tugas utamanya dan berapa saja yang mereka minta dari harta benda akan disiapkan dengan sejumlah berapapun, tugasnya hanya satu, bagaimana memisahkan antara kelompok muda dengan orang-orang yang tua. لأنهم يعلمون أنهم إذا اتصلوا بهم فاض الأثر الذي كان عند أولئك وقوة الإدراك إلى هؤلاء. Dan karena mereka sadar betul jika seandainya yang muda masih berhubungan dengan orang-orang yang tua, maka apa yang ada di yang tua akan turun daripada rahasia dan pemahaman terhadap yang muda. وتفلتوا عليهم من خططهم التي يخططونها. Maka akan lepas daripada apa-apa yang telah diprogramkan daripada tiap-tiap program mereka. لأنهم قد جربوا ذلك مع أولئك الكبار. Karena mereka telah membuktikan itu dengan orang-orang besar. وهكذا التفريق بين الصغار والكبار، التفريق بين المتعلمين العلوم الشرعية وبين المتعلمين العلوم المادية. Demikian pula lah usaha-usaha untuk memecah belah antara yang tua dengan yang muda, orang-orang juga antara orang-orang yang belajar ilmu syariat dan juga orang-orang yang belajar tentang ilmu-ilmu sains. بين أهل العبادة وبين أهل التجارة. Dan akan dipisahkan pula antara orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang berbisnis. بين أهل البلد هذا والبلد الثاني. Dan juga akan dipecahkan antara orang yang tinggal di negeri ini dengan tinggal di negeri yang lain. بين الرجال وبين النساء. Antara laki-laki dan antara perempuan. بين أهل الفكرة هذه والفكرة الأخرى. Dan demikian juga
orang-orang yang memiliki cara berpikir seperti ini dengan orang-orang yang memiliki cara berpikir yang lain. القصد تحريش بأي كيفية Tujuannya adalah bagaimana menimbulkan kebencian dengan cara apapun. لأنه عند هذا التفرق يذهب نصر الله. Maka apabila terjadi perpecahan, dengan itulah akan diangkat pertolongan Allah. وينال عدوهم منهم مراده فيهم. Dan musuh-musuh mereka akan dapat mengalahkan mereka. وإذا أرادوا تفريق الأمة فراس الأمة عترة محمد. Maka apabila mereka menginginkan untuk memecah belah daripada umat, maka kepala yang harus dipecahkan dulu adalah barisannya Ahlul Baitnya Rasulullah. وإذا أصيب هذا الرأس فالجسد كله مصاب. Nah, jika sudah lumpuh kepalanya, maka seluruh badannya akan lemas. فاجتماعكم واجتماع قلوبكم غيظ لإبليس وجنده من الإنس والجن. Maka persatuan kita dan kasih sayang kita yang kokoh, kesatuan dan kesatuan kita akan menjadikan murkanya iblis dan bala tentaranya. وقد كان يقول سلفكم في حضرموت إن اجتماع العلويين نفس من أنفاس الرحمن. Dan telah berkata salaf kalian dari ahli Hadramut, sesungguhnya perkumpulan Alawiyin adalah nafas dari nafasnya Allah yang Maha Rahman. جود من جوده الواسع. Pemberian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. نحن مسرورون باجتماعكم الليلة. Kami sangat senang sekali dengan perkumpulan kalian malam hari ini. كنا في العصر مع كثير من أسركم وبناتنا في هذه البلدة. Waktu asar tadi kami berkumpul kepada para wanita-wanita dari syaraif-syaraif dari keluarga kalian. وتذكرنا جدتهن فاطمة الزهراء. Dan beliau Al-Habib Umar teringat terhadap nenek mereka